masak ya, udah masak. Nah, ini. Oh ini, nah, ini masih belum ya, masih belum. Kalau ini, wah ini udah ada yang ngambil ya, yang ini udah ada yang ngambil. Nah ini masih ada kita lihat. Nah ini lumayan besar ya. Nah, kita ambil aja, soalnya pinggir jalan jadi kadang sama ada yang ngambil lah. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lestari Alamku. Nah kali ini kita mengenalkan yang kelompok jambu batu ya. Nah kelompok jambu batu ini yang sempat viral itu tahun 90-an atau tahun 2000-an ya itu. Jadi kenapa kita bahas, sebab kita sekarang atau jambu batu ini biasanya sempat viral yaitu pada zaman DB ya. Dan DB itu biasanya ada pada musim peralihan, jadi dari musim hujan ke musim kemarau biasanya gitu. Jadi karena kelembaban tinggi, panas tinggi, serangga itu akan telurnya akan menetas itu pada waktu kelembaban tinggi, suhu tinggi. Nah, maka ya sebagian dari serangga yaitu nyamuk gitu ya, demam berdarah ya. Jadi hati-hati sekarang. Jadi teringat sama jambu batu ya, yang biasanya untuk menguatkan trombosit, kemudian juga untuk daya tahan tubuh gitu ya, daya tahan tubuh atau stamina gitu, karena banyak vitamin C-nya. Nah, kenapa kita bahas sekarang? Yaitu ini jambu yang terlupakan sih, sebab ditanam tahun 2021. Nah ini ditanam gitu kan. Nah dan karena hujan yang cukup banyak, jadi di sini ya cukup bagus ya buahnya gitu. Nah kita bahas di sini apa sih bedanya jambu yang ini. Nah kita lihat ini bisa di zoom ya, bisa di zoom. Nah ini bisa kita lihat. Nah, jadi kalau kita hitung ini bijinya hanya 1, 2, 3, 4, 5 mungkin ini ya. Jadi hampir tidak ada biji. Nah ini warna merah, sangat manis gitu kan. Nah jadi kenapa kami tanam ini, sangat recommended untuk kita dikonsumsi karena bijinya sangat sedikit. Nah namanya biasa di varian ini sebut jambu sukun. Kalau sukun kan itu tidak berbiji atau paling 1-2 bijinya kalau sukun gitu kan. Nah jadi ini sangat recommended untuk ditanam, dibudidayakan di rumah masing-masing. Kenapa? Sebab ini tidak berbiji. Kenapa berbiji? Dengan biji ini itu biasanya ya dikhawatirkan nanti si bijinya itu di saluran pencernaan, di usus besar itu ada usus buntu atau appendix atau umbai cacing. Nah kalau biji ini terpleset masuk ke umbai cacing, terjebak tidak bisa keluar lagi gitu, nanti biasanya infeksi umbai cacing, maka harus dioperasi, namanya operasi usus buntu gitu kan. Nah yang terjebak ke umbai cacing itu biasanya yang biji yang keras gitu, bisa biji jambu atau biasa biji cabai gitu kan. Nah ini jadi bahasan ini yaitu memasyarakatkan, mengingatkan kembali jambu sukun ya, recommended untuk ditanam karena cukup aman bagi usus besar, supaya mudah-mudahan tidak terpleset ya, tidak masuk pada usus buntu itu, sehingga lebih berpeluang bebas dari penyakit usus buntu. Mudah-mudahan menginspirasi ya, kita menanam dan terus menanam. Kita jaga alam, alam jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambu sukun.